Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Selamat pagi. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil satu sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah hari ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Mazmur 32 ayat 1-2 dari nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Petunjuk hidup baru terambil dari Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Rukminto. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan bisa melakukan firman-firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin.
Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa, Pak. Ya, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Saya ulangi. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah hal itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang pasti ingin hidup nyaman. Siapa yang tidak ingin hidup nyaman? Ini putranya Mbak Mila nih. Pengen hidup nyaman enggak, Mbak? Iya, Pak. Ya loh. Nah, piye, Cak? Bagaimana caranya untuk hidup nyaman? Kalau menurut siapa? Putranya Mbak Mira ini kok lupa namanya saya. Caranya gimana untuk bisa hidup nyaman, Mbak? Kalau kamu pengen hidup bekerja, berusaha, belajar dengan giat, Pak. apa itu malah tidak nyaman loh itu loh. Bekerja keras, belajar dengan giat, wah itu malah tidak nyaman, itu melelahkan itu. Nih, ini Mas Danis. Gimana Mas Danis? Pengen hidup nyaman enggak? Ya. Ingin, iya. Gimana caranya untuk bisa hidup nyaman? Dengan cara berdoa. Wah, berdoa bisa nyaman. Baik. Bisa. Ya. Mas Joshua, mana Mas Joshua? Pengen hidup nyaman enggak, Mas? Pengen, Pak.
Iya, gimana caranya untuk hidup nyaman? Mengikuti perintah Tuhan, Pak. Wah, ya. Baik. Pada umumnya, orang yang ingin hidup nyaman itu berusaha untuk memiliki harta yang banyak. Ya. Kalau kita memiliki harta banyak, rumah bagus, fasilitas ada, mau pengen apa saja tersedia, itu akan menjadi orang beranggapan bahwa semacam itu menjadi hidupnya lebih nyaman. Tetapi hidup yang nyaman tidak berkorelasi atau tidak berhubungan langsung dengan hidup kekal. Tadi kan seorang pemuda tadi bertanya, guru yang baik bagaimana untuk memperoleh kerajaan surga alias kerajaan Allah. Berarti pengen hidup yang kekal masuk ke dalam surga. Tadi dikatakan bahwa dari teks kita bahwa Tuhan Yesus mengatakan, ya, jangan membunuh, ya, taati orang tuamu dan sebagainya. Dengan kata lain, itu apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah bahwa kita hidup menurut hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Tetapi pemuda tadi mengatakan bahwa saya sudah melakukan semuanya itu sejak mudanya. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu sangat taat dengan hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa belum cukup. Hidup menurut kerajaan melakukan hukum Taurat itu belum cukup. Kita lihat di ayat yang ke-21. Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Berarti hidup menurut hukum Taurat itu belum cukup. Apa kekurangannya? Yang pertama adalah jualah hartamu. Nih, waduh, gimana? Hartanya dijual berarti disuruh miskin. Padahal menurut tradisi orang Yahudi, harta kekayaan itu menyatakan status sosial seseorang. Harta yang kaya ya sama seperti di negara kita ya. Orang yang kaya itu pasti status sosialnya lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang yang biasa-biasa saja. Bila kita bekerja keras sudah untuk mengumpulkan harta yang banyak, tetapi ternyata kok malah disuruh menjual. Mbak, tolong slide selanjutnya, Mbak, itu, Mbak. Ya. Mengapa kok Tuhan Yesus mengatakan bahwa harus menjual hartanya? Nih, karena pada dasarnya orang yang memiliki harta yang banyak itu terkadang melupakan bahwa hidupnya tidak lagi fokus kepada Tuhan. Nih, dia akan lebih fokus bagaimana mengamankan harta kekayaannya. Nah, sama seperti tadi pemuda tadi yang bertanya pada Yesus, hartanya banyak, begitu diminta untuk menjual seluruh hartanya, dia akan menjadi kecewa. Artinya apa? Tadi dikatakan bahwa orang yang pemuda tadi hartanya sudah banyak, tetapi dia kok masih bertanya,
Mengapa? Bagaimana caranya untuk hidup yang kekal? Artinya apa? Pemuda tersebut tidak yakin bahwa apa yang sudah dilakukan pun akan menjamin bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, tadi, kalau kita disuruh menjual harta kita, ya bagaimana? Tapi sebetulnya Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menjual seluruh kekayaannya atau memiskinkan diri. Tetapi bahwa harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki dapat kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya, tadi kan dikatakan, jualah hartamu, berikan pada orang-orang miskin. Berarti kekayaan yang kita miliki itu tidak hanya dapat kita miliki sendiri, kita manfaatkan sendiri, tidak. Tetapi kekayaan yang kita miliki itu harus kita bagikan, kita dermakan pada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi tidak hanya sampai di situ, tidak berhenti sampai menjual harta atau berderma. Di ayat yang tadi juga diakhiri dengan kemudian ikutlah aku. Setelah menjual hartanya atau berbagi dengan orang yang lain, kemudian kita mengikut Yesus. Artinya apa? Hidup kita fokus pada Tuhan Yesus. Hidup kita fokus pada Kristus atau Allah. Dengan demikian, bukan berarti kita tidak boleh kaya, kaya boleh. Tetapi kekayaan kita itu tidak mengakibatkan kita kehilangan fokus terhadap pelayanan kita, terhadap pengabdian kita kepada Tuhan. Nah, tadi setelah mendengarkan jualah hartamu, bagikan pada orang-orang miskin, ikutlah aku, pemuda tadi menjadi kecewa. Maka Tuhan Yesus mengatakan ya, di ayat yang berikutnya, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalimat ini menggarisbawahi bahwa Tuhan Yesus melihat bahwa kadang-kadang orang yang kaya tidak memanfaatkan kekayaannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kekayaan itu hanya difokuskan pada diri sendiri. Kekayaan itu hanya difokuskan untuk diri dan keluarganya saja. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengatakan kalimat lebih mudah unta masuk lubang jarum ini adalah kalimat kiasan. Bukan kok sesungguhnya, ya tidak mungkin unta yang sedemikian besar akan masuk ke dalam lubang jarum. Tetapi tadi, unta itu kan menurut ya, hewan yang termasuk penurut ya, disuruh sesuai dengan yang menaikinya, disuruh kemana saja pun dia mau. Artinya apa? Yang diminta di sini adalah sikap tadi. Bahwa kita, sikap hidup kita dengan kekayaan yang kita miliki, kita bagikan bersama, berderma kepada orang yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa tadi, kita tetap harus fokus pada pada firman Tuhan. Kita fokus pada untuk mengabdi pada Tuhan, melayani Tuhan. Kalau remaja bagaimana dalam pelayanannya? Ya, tadi hidup yang benar. Misalnya kalau kalian kan saat ini masih taraf di SMP. Kalian hidup dengan benar, artinya belajar dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri untuk masa depan. Tadi seperti putranya Mbak Mira tadi.
belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah upaya kita kelak, misalnya kelak untuk dapat hidup dengan lebih baik lagi. Tetapi semuanya itu harus didasari bukan untuk kesombongan diri kita, bukan. Tetapi setelah kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dikatakan, wah ini karena usaha saya sendiri, ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena usaha saya sendiri. Bukan. Jangan sampai berpandangan semacam itu. Ya. Nih. Nah, tadi Tuhan Yesus juga menggarisbawahi bahwa sekali lagi bukan orang yang melakukan hukum Taurat yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak cukup dengan itu saja. Sekali lagi. Tetapi hukum Taurat kita lakukan artinya hukum kasih kepada. Hukum Taurat itu kan oleh Tuhan Yesus sudah diringkas menjadi dua. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan seterusnya. Dan mengasihi sesama. Jadi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu harus seimbang. Dengan apa yang kita miliki, kasih pada Allah dan kasih pada sesama itu harus seimbang. Selain itu jangan lupa tetap harus fokus bahwa semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, masa remaja itu adalah masa mencari identitas diri. Nih. Masa remaja itu adalah masa untuk mencari identitas sendiri. Sehingga kalau menurut ilmu psikologi, seorang remaja itu biasanya satu, kalau sedang asik melakukan sesuatu, dipanggil orang tuanya, wah ini pura-pura tidak dengar. Kalau diberitahu orang tuanya, terkadang membantah. Tetapi remaja itu akan mendengar apa yang diceritakan, apa yang dinasihatkan oleh temannya. Itu adalah ciri-ciri remaja. Semua mengalami. Pak Ruminto dulu ya mengalami yang semacam itu. Itu adalah yang wajar. Kemudian karena masa mencari identitas diri, terkadang ya tadi senggolan sedikit dengan temannya, kemudian agak sewot, mata melotot, nantang-nantang. Ini biasanya loh, biasanya semacam itu. Itu adalah hal yang lumrah. Sekali lagi, itu adalah hal yang wajar karena itu memang masa perubahan dari anak-anak menuju orang dewasa. Namanya masa mencari identitas diri. Seringkali karena sedang mencari identitas diri, ya terkadang tadi kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar orang akan menjadi mudah marah. Ibaratnya tidak mau kalau Jawa mengatakan ora gelem senggol. Senggol sidik langsung ditantang. Nah, tetapi semuanya itu masa yang semacam itu harus kalian lewati. Berarti kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita. Bagaimana caranya? Ya tadi Mas siapa tadi mengatakan berdoa, mempelajari firman Tuhan. Nah, semuanya itu adalah dalam rangka kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Tidak mengikuti emosi kita, tetapi dengan belajar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu persekutuan remaja ataupun kegiatan olahraga yang lain, itu akan mampu mengendalikan emosi kita. Ya. Karena apa? Masa remaja itu energinya baru banyak-banyaknya. Nanti setelah memasuki masa remaja, kalian akan masa dewasa, pengendaliannya sudah lebih baik lagi.
Nah, saya kira itu tugas atau apa yang bisa kami sampaikan. Jadi saya garis bawahi sekali lagi bahwa firman pada pagi hari ini jangan berfokus pada harta kita. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, boleh. Tuhan Yesus tidak melarang manusia menjadi kaya. Tetapi kekayaan itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, kekayaan jangan sampai mengakibatkan fokus pelayanan kita menjadi hilang. Ya. Artinya kita harus tetap mengabdi dengan sesungguhnya, mengabdi pada Tuhan dengan sesungguhnya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang ada pada diri kita, baik itu kekayaan, kemampuan, bakat yang kita miliki. Bagi yang berbakat menyanyi, jadi song leader, bakat bermain musik, organis, dan sebagainya. Bakat berbicara nantinya akan menjadi pengkhotbah. Itu bisa loh, ya, dan seterusnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan telah berfirman bahwa kami harus berfokus melayani kepadamu melalui apa yang kami miliki, baik itu kemampuan ataupun harta yang kami miliki. Ajarkan pada kami dan anak-anak kami untuk tetap fokus melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala kemampuan yang ada pada diri kami. Jika terselip dosa di dalam kami mendengarkan ataupun menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampunkannya. Semuanya ini kami minta dan kami alaskan di dalam kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya yang kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu kami kembalikan. Terima kasih kepada Pak Rukminto yang telah membawakan firman pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dari awal hingga saat ini. Berkati Tuhan bangsa dan negara terkhusus dalam masa pandemi ini. Lancarkan proses pemulihan pandemi supaya cepat berakhir. Berkati ekonomi kami, pemimpin bangsa, serta masyarakat supaya jauh dari segala hal buruk yang tidak diinginkan. Berkati studi kami ya Tuhan, walaupun berlangsung secara online, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Berikan kesehatan untuk para pembimbing studi kami, supaya kami bisa belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja. Kiranya setiap kegiatan serta pelayanan bisa berjalan dengan lancar. Beri keluarga kami kesehatan, kelancaran, dan kecukupan dalam setiap aktivitas. Serta berkati kami supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dalam nama-Mu. Amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri, bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 10 Oktober 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu akhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Ku Bawa Syukurku untuk mengiringi persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus, Attila untuk berdoa persembahan dan penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah ibadah hari ini ya Tuhan. Berkati kami yang nanti akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan sudah memberkati kami dari awal sampai akhir ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Agis yang sudah menjadi leader bus dan Bapak Rukminto sebagai pembawa firman. Untuk pengumuman, teman-teman jangan lupa absen. Link absen akan dibagikan di grup Koma. Yang kedua, teman-teman yang ikut ibadah lewat YouTube jangan lupa absen juga. Dan yang ketiga, persembahan dapat dikumpulkan seperti biasa dengan amplop yang ditulisi ibadah remaja.
Teman-teman dipersilakan untuk on cam dulu ya, kita mau foto. Ini Bu. Ini. Oh, ini. Helena on cam. Rena. Satu, dua. Lagi. Oke, bebas. Satu, dua. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. 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 Selamat hari Minggu.